menyampaikan keutamaan Umar bin Khattab, tidaklah kamu, hai Umar, menapaki satu jalan kecuali syaitan akan cari jalan lain. Enggak ketemu sama Umarnya, enggak. Ini jalan nih. Ini misalnya jalan ini, pramuka. Atau ini apa? Rahayu. Pernah ditapaki beliau, syaitan tuh enggak berani lewat sini. Bekas jalannya doang. Jadi mungkin di kalangan syaitan itu Umar bin Khattab kayak kita memandang syaitan. Ih, Umar tadi lewat situ ya. Kayak gitu loh. Ya Allah. Saking imannya luar biasa. Hingga kemudian syaitan takut kepadanya. Walaupun ini bukan keutamaan Umar bin Khattab khusus ya. Anda pun bisa memilikinya sebenarnya. Dari mana kita tahu? Sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, innal mu'mina la yunsi syaitanahu kama yunsi ahadukum ba'irahu. Sesungguhnya seorang mukmin itu bisa menundukkan kepalanya syaitan. Sama seperti salah seorang di antara kalian bisa menundukkan kepala tunggangannya. Maksudnya basicnya iman kita itu kuat. Tapi kita dilemahkan dengan kerancakan nonton horor, pian. Sana kemari takutan, hantu ini, hantu itu, di Banyu ada hantu, kebakaran hantu api, sebertaan hantu. Aduh, ya Allah, penakut jadinya. Ulun secara pribadi tidak pernah mengalami hal-hal yang kayak mungkin sebagian orang alami, hal-hal gaib gitu, nggak pernah mengalami. Kecuali satu kali saja, yang sering saya sampaikan di banyak pengajian juga, piring gerak gitu loh, itu doang. Lagi bikin materi khutbah kalau nggak salah, atau enggak materi khutbah Jumat kalau nggak khutbah Id. Istri ulun menghidangkan buah anggur di dalam piring, diletakkan di sini. Saya sambil ketik-ketik, piringnya beparak, coba. Itu doang pengalaman saya. Lihat ini, lihat itu, alhamdulillah nggak pernah. Ulun belikan ke tempatnya, set, mulai ketik. Tapi walaupun dengan deg-deg ser juga ya. Maksudnya ini bisa jadi anak-anak jin yang iseng. Kita gawe aja Ustaz tuh jadi ini serius penepang mengetik jadi di parakakannya. Padahal kan alamnya sudah beda ya. Jin sampai level bisa menggerakkan benda di alam kita itu sesuatu. Karena kita alamnya sudah beda. Alam manusia, alam jin, dan alam Mbah Dukun beda gitu. Itu penyanyi ya. Dia sampai bisa menggerakkan sesuatu di alam yang berbeda. Ini bukan jin standar, nggak mungkin jin anak kecil. Nah, lawas sudah dihidangkan, makan pangnya. Jadi piringnya itu dikerjain nih. Saya pulau-pulau berani aja ya. Ketik. Ulun kembalikan mati komputer guring. Aduh, itu saja pengalaman saya. Enggak ada yang lain-lain. Saya pernah lihat ini, enggak pernah. Alamnya sudah berbeda. Ini basic penciptaan asli mereka kita nggak bisa lihat. Ya jemaah. Jadi kita kebanyakan tontonan yang horor-horor sih. Akhirnya kesini takutan, ke situ takut terus. Mulai kamar hendak WC di belakang aja. Ini waktu saya kecil ya, ini waktu saya. Waduh, sepi banget nih. WC selesai keluar, cepat sekali ya. Iya ya Allah. Itu mungkin mereka di alamnya itu pada ketawa ya. Dasar manusia penakut. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi yang kita bahas cepat. Mulai tadi ya cepat harus ada tuntung-tuntung. Wa syiddati ta'abudihim lillah, dan begitu dahsyatnya peribadatan mereka kepada Allah, wa hirsihim ala ta'atihi, dan semangat mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, wa i'radhihim anid dunya al-faniyah, dan bagaimana mereka berpaling dari dunia yang fana ini, wa iqbalihim ala al-akhirah al-baqiyah, dan bagaimana mereka menerima akhirat itu yakni yang akan kekal. Fa innahu sayaqifu min khilali hadha at-ta'ammuli wan nadhar, maka sesungguhnya seorang kalau sudah memberikan perhatiannya, membuka matanya akan keutamaan para sahabat ini radhiyallahu anhum, min khilali hadha ta'ammul
wan nadhar ala jumalin min al mahasini. Ini dari perhatian dia dan juga bagaimana dia melihat begitu banyaknya kebaikan para sahabat, wa katsirin minan nu'ud, dan begitu baiknya sifat-sifat mereka radhiyallahu anhum ajma'in, wal khilal ma yad'u minan nu'ud wal khilal, akhlak yang baik, ma yad'uhu ila sidqi ta'assibihim, perkara-perkara yang akan membawa Anda, menggiring Anda untuk kemudian mengikuti mereka, wa mahabbati tahalli bi nu'utihim, dan Anda akan cinta untuk juga memiliki sifat seperti sifat mereka. Fa dzikruhum yudzakiru billah, mengingat mereka itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Wa ta'ammulu ahwalihim, dan memperhatikan bagaimana kondisi mereka, keadaan mereka, yuqawil iman, dan menguatkan iman. Jadi yang memberikan perhatiannya kepada para sahabat, membuka matanya akan keutamaan para sahabat, dia pasti akan dapatkan perkara-perkara yang akan membuat dia mengikuti para sahabat. Kita itu akan memuji, memuja, mengagungkan seseorang atau satu generasi, kita bicara para sahabat, kalau kita mengenali mereka. Itulah nasihat Ibnu Mas'ud, kenali mereka. Baca. Kalau misalnya 10 sahabat tadi sudah pian baca, maka ada mungkin kitab berikutnya Ashabur Rasul, itu ada 3 jilid, sudah diterjemahkan, 100 sahabat dibahas di situ. 100 sahabat dibahas di situ. Artinya, yakni 90 sisanya Anda bisa pelajari di situ. Karena 100 sahabat ini, 10 pertama ya dalam kitab yang terpisah. Jadi pembahasan para sahabat itu mesti 10 yang pertama ini dibahas. Di rata-rata semua kitab hadis. Di rata-rata semua kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, semua itu pasti ada bab bahasa kita, bab manakib. Kita nggak anti dengan bahasan manakib, cuman prioritasnya apa dulu? Kita bahas akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, baru bahasan-bahasan penyempurna. Di antara bahasan penyempurna kita baca mereka ini. Manakibnya Abu Bakar As-Siddiq, manakibnya Umar bin Khattab, Uthman, baca. Tentunya dalam setiap kitab hadis ketika sudah selesai mereka bahas semua bahasan fikih, mesti dibahas Rasulullah nomor 1. Baru Umar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi kalau kita memperhatikan dengan membaca, kita membuka mata dengan membaca, semuanya ada di hadapan kita. Iman pasti bertambah. Dorongan dalam hati ini untuk mengikuti kebaikan mereka, sifat mereka, bagaimana mereka, pasti muncul. Kenapa? Karena kita mengenali mereka. Wallahu a'lam bishawab. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sebab bertambahnya iman adalah mempelajari semua yang datang dari firman dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, dan pintu-pintu ilmu syar'i yang dengannya kemudian iman seorang bisa bertambah adalah dengan mempelajari, memperhatikan bagaimana kondisi para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Baca, ambil faedah di antaranya, dan kemudian praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana generasi terbaik ini hidup. Radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan sementara jamaah sekalian rahimakumullah. Karena dalam bahasan ini disebutkan juga bagaimana kemudian tentang ilmu-ilmu duniawi. Karena ini adalah ilmu akhirat. Firman, sabda, selalu yang kita bahaskan itu. Dan pasti menambahkan iman. Gimana tentang ilmu duniawi? Bisakah menambahkan iman? Tentunya jawabannya bisa. Tapi kita akan sebutkan di pertemuan yang lain. Ya, bisa dong. Simpel aja. Ilmu kedokteran. Kalau si dokter atau kita yang bukan dokter melihat keagungan Allah di tubuh kita aja, gimana iman gak bertambah? Apalagi si dokternya yang tahu lebih detail bagaimana kompleksnya sehelai rambut ini, bagaimana kompleksnya biji mata ini, bagaimana kompleksnya kemudian lidah kita, semua bagian tubuh kita ini dahsyat luar biasa. Ilmu kedokteran membongkarnya. Ya kali iman gak bertambah. Orang beriman pasti bertambah imannya. Orang kafir ya mungkin ya hidayah yang berbicara nanti. Sombong terkadang mereka, padahal ilmu sudah dibuka. Ini loh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentang misalnya sabda Nabi Muhammad bahwasanya kita itu memiliki 360 sendi. Nabi Muhammad sudah ngomong.
Sendi kita itu jumlahnya 360. Sudah ada di sabda 1400-an tahun yang lalu. Subhanallah. Itu baru satu bab di ilmu kedokteran. Dan tidak sedikit orang yang masuk Islam gara-gara keilmuan duniawi yang mereka miliki. Dan ilmu-ilmu yang lain. Insya Allah kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga kita berikan kecintaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita pelajari mereka, mengenali mereka melalui kitab-kitab menerangkan tentang keutamaan mereka, dan kita bisa menjadikan mereka panutan kita karena mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya pastilah tentunya iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.